Ya, bully memang bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Oleh karena itu, speak up, berani bicara, jangan sembunyi bila menjadi korban atau melihat aksi bullying. Concern dengan hal tersebut, berdirilah sebuah gerakan anti-bullying Sudah Dong. Sudah Dong adalah gerakan anti-bullying yang berdiri sejak pertengahan 2014 untuk mendukung kebebasan berekspresi, berpikir, dan berkeadilan. Sudah Dong mengedukasi publik tentang bullying melalui sosial media. Mencegah terjadinya perpeloncoan dan bullying. Tidak hanya itu, berbagai bentuk kampanye pun dicanangkan untuk memberantas bullying di Indonesia serta membuat petisi komitmen publik melawan bullying pada Jakarta Car Free Day dan acara Jumpa Kawan Sudah Dong. Jadi, katakan sudah dong pada bullying. Sudah dong gitu ya. Iya, Aku betul. capek kamu giniin terus, Dibullying Kak. terus ya. Ya biasanya kan sama kakak kelas ya. Nah, kalau misalnya kita balik lagi tadi manfaatnya ketika ikut join di komunitas perempuan ungu, apa sih yang sudah diperoleh selama 6 tahun bergabung, Mbak Iko? Selama 6 tahun itu ya pasti halnya hal positif ya. Jadi kita lebih percaya diri lagi dalam arti apalagi kita punya anak misalnya gitu kan. Jadi ada hal-hal yang memang sampai sekarang pun ya alhamdulillah saya bisa menafkahkan anak, saya bisa memberikan sekolah atau pendidikan terbaik buat anak gitu. Jadi hal-hal positif yang memang akhirnya saya dengan kesendirian ini saya yakin bahwa ya saya bisa bertanggung jawab untuk anak saya. Dan sampai sekarang pun kenyataannya bisa begitu ya Mbak Iko ya? Oke, kalau tadi kita lihat cuplikan videonya mengenai bullying gitu Mbak Ayu dan juga Mbak Iko, ini apa ya, bisa dibilang salah satu kekerasan juga terhadap anak, tapi ini oleh anak atau oleh teman-teman mereka juga di sekitarnya. Pernah dengar kasus ini atau pernah menangani mungkin? Pernah dengar dan pernah ada yang ngadu juga. Oke, Biasanya bagaimana kasus itu? bullying gitu Mbak? Iya, kasus bullying anak-anaknya. Jadi kan anak-anak single parents ini juga menjadi salah satu incaran ya, salah satu incaran gitu. Bapak lo siapa, nggak ada lah gitu kan. Nah itu usia berapa si anak ya tersebut? biasanya SD SMP. SD? Oke. Nah, udah bisa ngomong gitu ya anak SD? Bisa, hari gini udah bisa. Hari gini udah bisa. Nah, itu kenapa di komunitas perempuan ungu ini juga kita ada volunteer yang psikolog untuk anak dan remaja gitu. Ada teman-teman dari Jogja, dari Bandung yang bantu kita gitu untuk menangani kasus-kasus aduan-aduan seperti ini. Penanganan dalam hal untuk pemberian konseling atau berupa kasus hukum, karena memang 84% data yang kami peroleh bahwa anak-anak di Indonesia itu mengalami kasus bullying begitu. Iya, sejauh ini konseling aja. Jadi biasanya kita kan tempat sharing ya. Jadi ada tahapan-tahapan gimana ya. Oh yaudah, nanti teman kita yang berkompeten ya akan menjelaskan. Nanti di situ kita ada juga pertemuan-pertemuan. Biasanya apa sih Mbak Ayu ketika terjadi kasus bullying? Misalnya ini ada anak kecil mengadukan ini saya dibully, apa yang memang harus saya lakukan? Iya, satu untuk sementara diam aja gitu, biarkan gitu. Jadi biarkan aja mereka sampai nanti kan akhirnya kita yang dibully ini harus kita menangani lapor kepala sekolah, lapor guru, lapor wali kelas gitu. Harus ada melapor seperti itu. Kita memberikan arahan seperti itu. Jadi nanti biarkan, karena ini kasusnya di sekolah, kalau misalnya di sekolah ya biarkan pihak sekolah yang menangani, kita kerjasama. Oke, ini dia ada data. Ketika tadi kasus bullying melapor, tapi ini ada informasi bahwa 93% tadi perempuan yang diperkosa begitu tidak berani untuk melapor. Tidak berani untuk melapor. Pernah dengar kasus itu, dan kalau misalnya memang pernah dengar, apa alasannya mereka tidak mau melapor? Iya, satu malasnya itu mereka ribet gitu. Ribet misalnya untuk ke orang tua ya. Bicara sama orang tua dulu, terus kemudian lapor polisi tambah ribet lagi katanya seperti itu. Nah, kalau tadi kasus pemerkosaan ini ada 91% korban kekerasan seksual punya relasi keluarga dengan pelaku.
berarti orang-orang terdekat juga harus kita waspadai. Iya, begitu? betul, orang-orang terdekat. Nah, itu dia kenapa sebagai diri pribadi sendiri, itu dia unsur-unsur kepribadian yang baik harus dipenuhi. Artinya jangan memancing gitu, terus jangan kurang ajar, hormati yang lebih tua gitu. Karena walau bagaimanapun kalau yang tua itu tidak dihormati atau dilecehkan sama yang muda, otomatis juga nggak dipancing gitu ya. ya. Kalau jadi saling menghormati begitu ya. Tentu harus saling menghormati. Nah, ini dia sekali lagi ya. Jadi jangan saling memancing gitu pemirsa, baik itu di luar atau mungkin di rumah sendiri, karena 91% datanya korban kekerasan seksual adalah keluarga terdekat atau orang terdekat. Kemudian ada lagi ini juga ada pornografi, faktor dominan munculnya kekerasan seksual. Betul. Iya. Nah, ini dia karena menonton mungkin jadi ada hasrat yang timbul, ada pikiran yang jalan untuk berbuat jadi tidak baik gitu ya. Lagi-lagi ini juga bukan persoalan pribadi atau bukan juga persoalan keluarga atau bukan persoalan di dalam, tapi juga ini persoalan kita sama-sama gitu. Media, apalagi media digital ya, semua yang media sosial kita harus sama-sama, artinya rem ini dong gitu. Ya, sama-sama memberikan informasi supaya yang punya baik. edukasi satu sama lain. Nah, kalau misalnya pemirsa di rumah nih, Mbak Hayu ingin join sama KPU, terus bagaimana caranya dan apa yang mereka dapatkan? Di sini sih sebenarnya sebagai KPU itu ajang untuk sharing ya, berbagi. Kita memberikan hal-hal yang positif. Kita oh ini ada yang laporan terus ke jalurnya ke mana, ke polisi, kita tidak sampai seperti itu. Tapi jadi dalam bentuk komunitas yang bisa sharing agar menenangkan hati. Iya, betul, secara emosional, secara batin gitu. Nah, di situ kita adakan pertemuan-pertemuan untuk sharing, untuk kerjasama, dan kita juga udah punya teman-teman volunteer yang di bidang hukum, bidang psikolog gitu. Jadi kalau misalnya mau join bisa hubungin. Sekarang ini ada di WA group ya, bisa di 0821 2216 7170. Itu untuk ketika ingin bergabung menjadi KPU. Boleh sekali lagi diulang, Mbak Ayu? 0821 2216 7170. Itu dia. Jadi kalau misalnya Anda pemirsa ya, para perempuan ataupun pria, mungkin boleh juga ya? Boleh. Mau bergabung di KPU Komunitas Perempuan Ungu, boleh tadi dicatat dan di-add langsung nomor WhatsApp-nya berikut itu. Oke, selanjutnya kita ada informasi apa lagi pemirsa? Ini dia, apa yang membuat seseorang melakukan pelecehan seksual dan bagaimana angka kekerasan seksual di Indonesia? Kita punya ulasan untuk Anda, ini dia. Kembali lagi pada fungsi keluarga ya. Jadi ini saya kira keluarga adalah garda terdepan untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak ya, bagi anak-anaknya. Menanamkan apa? Menanamkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungan di mana anak berinteraksi setiap hari. Saya kira fungsi keluarga itu yang harus dikedepankan. Supaya apa? Supaya anak punya filter, punya pengetahuan, punya rambu-rambu yang diajarkan oleh orang tua berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan keluarga itu. Nah, yang saya lihat adalah terjadi degradasi fungsi keluarga ya, ketahanan keluarga itu hancur. Buktinya apa? Misalnya bahwa anak-anak itu juga sudah melakukan tindakan-tindakan di luar akal sehat, pengajaran-pengajaran yang normal yang berlaku dalam adat ketimuran kita gitu loh. Jadi terjadi degradasi fungsi keluarga sekarang ini sehingga mengakibatkan anak itu mempunyai perilaku yang tanda petik itu bisa menyimpang, tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungan anak-anak itu. Oke, itu dia tadi ya Nak ya, ada beberapa tanggapan tentang kekerasan terhadap perempuan. Betul ini sekali. ada komunitas perempuan ungu yang juga sudah memberikan wadah buat orang-orang yang ingin bergabung, silahkan. Dan terima kasih sekali lagi Mbak Hayu dan juga Mbak Iko atas sharingnya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Terima Sukses kasih terus Mbak Hayu. untuk komunitas perempuan ungu gitu ya, biar bisa membagi efek positif untuk perempuan-perempuan yang membutuhkan tentunya. Nah, sukses buat KPU ya. Betul sekali. Tadi kita sudah ngobrol sama KPU pemirsa, dan selanjutnya untuk Anda ada tips berikutnya, ada informasi berikutnya di mana silat bisa dijadikan salah satu cara agar terhindar menjadi korban kekerasan dan kejahatan seksual ya. Informasinya sesaat lagi, ini penting banget, harus ditonton, makanya nanti habis iklan balik lagi ya di Intermezzo. Banyak info gak bikin kepo. Abis ini mau silat. Even if you're breaking down, we can find a way to break through. Even if we can't find heaven, I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna